nomor 289 dipersilakan menempati tempat yang telah disediakan. Grup Syarhil Quran nomor 289 akan membawakan syarahan Al-Quran dengan judul Mengeliminasi Perundungan di Kalangan Remaja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala makarimal akhlaq fi a'la darajat wa ja'alaha athqal syai'in yudau fi mizan al-mu'mini yawmal qiyamah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalatahul azizah, amma ba'd. Salam tahiyat tanda hormat kepada Dewan Juri Syarhil Quran yang kami muliakan. Salam wajah tanda mahabbah kepada sahabat seperjuangan yang kami banggakan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Indonesia merupakan negara kelima dengan kasus perundungan terbanyak di dunia. Di dalam penelitian yang dilakukan Girty Manela, dosen Universitas Gajah Mada, tindakan perundungan di kalangan remaja dilakukan dengan cara verbal dan mencapai 47% lebih tinggi saat dibandingkan dengan tindakan perundungan lainnya. Pernahkah Anda mendengar mengenai kutipan "Be careful of what you say"? Jika diartikan, kutipan tersebut mengatakan bagaimana kita harus bisa berhati-hati dalam apa yang kita katakan. Mengapa Anda bisa mengatakan sesuatu yang menyakitkan dalam waktu 10 detik, tetapi 10 tahun kemudian lukanya masih terasa? Dampak dari perundungan ini dapat menimbulkan gejala psikologis seperti depresi maupun gangguan kecemasan. Terdapat juga gangguan pada kesehatan mental lainnya seperti munculnya rasa sedih, rendah diri, kesepian, dan kehilangan minat akan hal-hal yang dulu disukai. Di tengah dirasnya arus modernisasi, media sosial, dan tekanan pergaulan, kita menyaksikan satu fenomena yang amat memprihatinkan. Perundungan atau bullying yang kian marak terjadi di kalangan remaja. Perundungan
bukan hanya menyakiti fisik, namun juga menggores batin, bahkan dapat merenggut masa depan seseorang. Melihat problematika tersebut dalam kesempatan yang insya Allah barakah ini, perkenankan kami menguraikan syarhil Quran dengan tema mengeliminasi perundungan di kalangan remaja. Sebagai landasan, marilah kita dengarkan firman Allah, Quran surah Al-Hujurat ayat 11 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum la Salismul fusuku ba'dal iman wa man lam yatub fa'ulaika humul zalimun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok.
jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain. Karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang yang zalim. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, berkaitan dengan ayat ini, Syekh Ibnu Katsir dalam tafsirnya Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah melarang menghina orang lain, yakni meremehkan dan mengolok-olok. Ini identik dengan sifat takabur, memandang perkara yang hak dengan menghina orang lain. Ini diharamkan karena boleh jadi orang yang diolok-olok lebih baik daripada orang yang mengolok-olok. Kalau kita mau mencermati terjemahan dan tafsirnya ayat ini, maka dapatlah dipahami bahwa Allah betul-betul melarang kepada hambanya yang mempunyai sifat senang mengolok-olok, menghina dan meremehkan terhadap sesama. Namun hadirin, banyak orang yang mempunyai pendidikan tinggi tetapi akhlak dan moralnya rendah. Kalau berbicara, kata-katanya selalu menusuk perasaan. Gaya dan sikapnya tidak mencerminkan bahwa dia seorang yang berpendidikan. Maka dari sinilah anak-anak kita harus diberikan pendidikan karakter sebagai jati diri bangsa. Kalau bangsa kita tidak berkarakter, maka akan luntur rasa persaudaraan, akan lenyap rasa solidaritas, akan tenggelam rasa toleransi, akan runtuh rasa persatuan dan kesatuan. Ditambah pemimpin-pemimpin penguasa bertanduk rakus, bertopeng deduk. Pikirannya hanya ingin memperkaya diri sendiri, walaupun sumbernya dari mata air yang bermerek korupsi. Kepedulian terhadap rakyat terbang mengiringi angin ketamakan dan kerakusan. Lalu hadirin, apa solusi yang Allah tawarkan untuk mencegah dan mengatasi perundungan? Yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkata baik yang merupakan implementasi dari takwa seseorang, dan memanggil dengan panggilan baik kepada siapapun. Sementara itu, solusi untuk korban perundungan adalah dengan bersabar atas ejekan yang diterima serta tidak membalasnya. Hadirin yang berbahagia, dalam Al-Quran Allah sudah memerintahkan kita sebagai manusia untuk hidup saling kenal mengenal dan hidup dalam kebermanfaatan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 berikut ini. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum
min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir innallaha alimun khabir sadaqallahul azim. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Maha benar Allah, Tuhan yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berkaitan dengan ayat ini, Syekh Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran menjelaskan bahwa Allah menegaskan asal usul manusia yang satu, yaitu dari pasangan laki-laki dan perempuan, yakni Nabi Adam dan Siti Hawa. Dengan demikian, tidak ada keunggulan suatu bangsa atau ras atas bangsa lainnya selain dengan ketakwaan kepada Allah. Hadirin rahimakumullah, sebagai remaja muslim, kita harus meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lembut, santun, dan menghargai sesama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim adalah yang membuat muslim lain selamat dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Remaja adalah generasi harapan bangsa dan agama. Namun hadirin, bila masa remaja justru diliputi oleh perundungan, maka masa depan akan ternoda oleh luka-luka batin yang tidak terlihat. Islam mengajarkan kita untuk membangun ukhuwah, bukan permusuhan, menebar kasih sayang, bukan kebencian, menjadi pelindung, bukan pelaku penindasan. Bullying bukanlah budaya Islami, ia adalah bentuk kezaliman yang nyata. Mari kita hentikan perundungan, mulai dari diri kita, lingkungan kita, dan media sosial kita. Hadirin
hadirin rahimakumullah. Dari syarahan di atas dapatlah kami tarik kesimpulan bahwa pertama, perundungan atau bullying bukanlah budaya Islami. Ia adalah bentuk kezaliman yang nyata yang akan berakibat negatif kepada berbagai aspek kehidupan. Dan yang kedua, sebagai remaja muslim, kita harus meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bersikap lemah lembut, sopan santun dan menghargai sesama. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang menjaga kehormatan sesama dan dicintai Allah karena akhlak mulia kita. Al-jama'atu rahmatun wal furqatu adzabun. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Demikian cerahan yang dapat kami sampaikan. Salah dan khilafnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi